seperti biasa kita coba berikan sedikit wawasan risetnya ya. Ya itu penting karena saya melihat jawaban-jawaban dari ujian itu ya belum sempat diinternalisasi oleh teman-temannya. Ya mungkin nanti nih saya coba bahas sedikit model-model riset yang kita sudah pelajari itu kan harus dimanfaatkan. Jangan lagi kembali ke yang lama gitu ya. Nah, memang ada satu yang belum saya perkenalkan dan sebenarnya saya ingin memberikan satu best practice ya, di mana menggunakan R&D itu selama pandemi. Karena kami dulu 1,5 tahun yang lalu ya, itu riset-riset mahasiswa kami di S1 itu banyak yang mengambil eksperimen, PTK, dan riset-riset lain yang berbasis kelas. Itu kan otomatis nggak bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Nah, makanya saya ya waktu itu mencoba membuat suatu desain yang kompatibel untuk di masa pandemi. Salah satunya kan single subject. Ya, kalau masa pandemi itu kan kelas tutup. Orang nggak bisa ke sekolah. Masa penelitian eksperimen dilakukan nggak mungkin. Nah, sebenarnya model-model riset yang kita berikan kepada saudara-saudara ini agar menginspirasi gitu loh. Andai misalnya masa pandemi ini belum bisa selesai dan mahasiswa kan tidak bisa berhenti, ya harus tetap meneliti. Itulah sebabnya di awal kuliah atau materi-materi awal yang kita kasih itu kan misalnya apa itu ya, meta-analisis. Meta-analisis itu orang tidak berjumpa dengan siswa kan. Single subjek hanya urus siswa beberapa. Nah, ada juga yang kita modifikasi itu ke R&D, tapi R&D-nya itu R&D yang crash program namanya ya. Kita buat ijtihad di situ agar itu bisa jalan. Sehingga nanti dia hanya uji pakar. Uji praktikalnya itu hanya uji coba terbatas. Saya kira ini ya, saya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang kita berikan di awal-awal itu, kalau saya ya, tolong di internalize untuk menjadi model-model riset Anda ke depan. Ya, jangan lagi misalnya, ya eksperimental itu penting, tapi itu sudah paling tua ya model riset itu ya. Nah itu saya melihat ya, saya terus terang saja setelah melihat-lihat jawaban bapak-bapak itu, satu dua ya yang menawarkan satu model riset yang memang bisa digunakan di masa pandemi. Lalu untuk apa kita membahas di awal itu? Sebenarnya kan itu yang kita ingin ada terinspirasi. Nah ini mungkin karena ini ya, saudara-saudara kan dapat mata kuliah meteorologi sebelumnya. Pasti yang dibahas itu regresi, korelasi, ya riset-riset lama yang itu memang nggak bisa dipakai di masa pandemi. Ya, sebenarnya kita ingin berinovasi. Nah, salah satu area atau arena di sini, itulah kenapa mata kuliah ini menjadi penting. Nah, ini memberi wawasan riset untuk meneliti tren riset di bidang matematika. Nah, tren-tren riset kita itu kan itu ya, DDR, tren risetnya desain riset, kita sudah undang Ibu siapa itu. Kita juga udah bahaskan, itu saya kira sangat tinggi. S3 kita di tempat lain aja itu jarang diberi, pada umumnya itu hanya metode-metode biasa yang selama ini ya. Nah, kita ingin di UHAMKA ini ada distingsi yang kita ambil alih. Nah, tapi memang begitu kira-kira. Kenapa? Karena
saya mau maaf, model belajar kita ini kan pada umumnya baru menggunakan behavioristik ya. Kemudian kognitivisme, konstruktivis itu belum jalan di kita, Pak. Makanya mahasiswa kita kalau kuliah kan mencatat dan menghafal. Itu inti dari kognitivisme itu, menghafal sebanyak-banyaknya materi. Padahal sebenarnya ilmu itu nggak begitu. Ilmu itu konstruk, mengkonstruk, dan Anda sendiri yang bisa mengkonstruk. Jadi saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya kalau informasi pengumpulan pengetahuan berlebih itu nggak bagus di tingkat S2. Kenapa? Karena informasi itu berlimpah di mana-mana. Mahasiswa yang mencari. Nah, yang dibentuk di dalam kuliah itu sebenarnya diskusi yang hangat, perbedaan, membangkitkan kritikal dan kritis, mengkreasi ya. Kita mencoba mengkonstruk pemahaman kita dari penjelasan-penjelasan yang kita temukan. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Justru itu sebenarnya pendidikan di S2 dengan bedanya dengan S1 itu. Tapi saya lihat itu di ujian-ujian ya. Saya kebetulan ngajar juga di pasca jurusan riset itu sama juga. Jadi kita itu mengandalkan penghafalan dan menjelaskan definisi loh. Yang kita ingin bentuk dari kuliah itu sebenarnya kan konstruksi pemahaman kita terhadap apa yang dijelaskan. Kalau selalu mau menghafal, kasihan itu. Itu kurikulum baru sekarang kan itu. Makanya mahasiswa S1 itu disuruh magang, disuruh apa sekarang ya. Karena dia ingin dapat pengetahuan yang best practice, dapat pengetahuan mengkonstruk pemahaman dari apa yang dia jumpai, bukan dari textbook. Ya, saya kira itu perlu kita roba ya. Jadi di S2, S3 itu sebenarnya yang paling penting adalah latihan intelektual, menyelesaikan masalah, mengkonstruksi pemahaman, mendalami sesuatu. Jadi membaca kita bukan membaca biasa, harus critical reading. Sudah sampai membaca kritis. Ya, saya kira itu sudah banyak kita kasih ya, terutama wawasan riset. S2 itu risetnya harus lebih tinggi, Pak, daripada S1. Cuma survei-survei, pakai angket itu. Dan itu kita temukan banyak sekali ya di ujian. Saya kadang-kadang dipanggil juga nguji gitu ya. Dengan alasan pandemi, risetnya survei, kayak survei korelasi loh. Harusnya kan pakai Randy, single subject, supaya ada isinya riset itu. Ya saya kira itu ya apa namanya, mengantar saya, dan saya juga ingin menjelaskan di sini satu materi yang sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat juga, R&D yang dimodifikasi, dan saya antarkan itu sebagai suatu best practice di tempat saya gitu. Mohon disimak dan Anda bertanya gitu. Karena ini riset mahasiswa saya ini sudah hampir setara S2, dia punya tesis. Ya. Nah, ini bahan ini udah saya kirim tadi jam 11 kalau nggak salah ya. Saya juga nggak sempat mengulas lagi, tapi ini bahan yang pernah saya antarkan di dosen-dosen, para peneliti di IAIN Kendari. Ya, ini dulu perdebatannya cukup hangat waktu di sana. Karena waktu saya menjelaskan itu ada beberapa profesor yang tidak setuju R&D itu karena dia katakan panjang. Saya bilang enggak. Kalau R&D di dunia pendidikan itu tidak harus panjang. Karena kita bisa batasi. Nah, kalau R&D di dunia industri itu yang lama, mungkin tahunan ya. Nah, saya kira. Nah, makanya saya ingat betul tahun 2000 bulan Mei di sana ini saya mendapat banyak tanggapan, dan ya kita bisa beri penjelasan.
tadi. Nah, ini juga sebelum saya jelaskan lebih jauh, itu kalau Anda buka kurikulum KKNI, kata kunci S2 itu apa? Develop, mengembangkan ilmu. Nah, mengembangkan ilmu dengan inovasi yang teruji, bisa dipublish melalui pendekatan multidisipliner dan interdisipliner ya. Nah, bedanya dengan S3 itu karena ada transdisipliner. Jadi kata kunci ini sebenarnya develop itu, pengembangan itu salah satu tipe-tipe riset yang sangat cocok untuk S2. Nah, ini ada pendapat saya kutip di sini. Educational Research and Development itu proses untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Nah, ini mungkin yang menarik untuk kita bahas. Produk pendidikan itu apa sih? Karena kalau industri itu kan mobil. Kalau di dunia genetika itu apa? Domba doli. Nah, domba doli itu diambil dari ekstrak apa itu kambing yang bisa di apa namanya itu sudah ditemukan di Inggris, butuh berapa puluh tahun meneliti ya. Tapi kalau di dunia pendidikan kan tidak sampai segitu. Einstein itu menemukan yang membuat Einstein dapat hadiah Nobel apa? Bukan penemuannya mengubah massa menjadi bom atom itu ya, bukan E sama dengan mc kuadrat, seingat saya bukan, tapi dia dapat hadiah Nobel penemuan dari efek fotolistrik. Dari penemuan Einstein itu tahun 1920-an kalau nggak salah, butuh 30 tahun dari penemuan itu akhirnya ditemukan TV ya, TV hitam putih. Nah, dari efek fotolistrik itu menjadi konsep dasar menemukan TV televisi hitam putih. Lalu dimodifikasi sampai sekarang lahirlah TV warna. Itu sekitar hampir 30 tahun. Tapi itu kan TV. Ya, tidak seberat kita di dunia pendidikan. Jadi produknya itu coba bayangkan dari TV warna, dari foto listrik dirubah menjadi kaca, dimasukkan apa nama sketsa dalam TV-nya. Nah, itu hanya yang seperti yang kita lihat sekarang. Kira-kira butuh 30 tahun sampai kita dapat menonton TV warna. Nah, itu di dunia industri. Tapi kalau dunia pendidikan, produk pendidikan itu kan buku teks, modul, ya toh, bahan ajar. Anda pernah ke Gramedia, cara membaca Al-Quran pakai apa itu nih, remote. Kalau ditunjuk, itu bunyi ayatnya. Karena ada barcode dipasang di situ. Nah, itu juga hasil-hasil R&D. Bisa digital learning atau film pembelajaran, perangkat lunak, bahkan metode pembelajaran itu bisa di R&D-kan. Program pendidikan, evaluasi dan perangkat pembelajaran, instrumen. Ya, saya kan pernah cerita di sini. Mahasiswa saya di UNJ itu doktor cum laude pembimbingan saya hanya mengembangkan instrumen literasi kuantitatif siswa SD. Nah, itu dosen dan pejabat ketua Lemlit di Umpam ya, Universitas Pamulang. Itu saya bimbing dan disertasinya cum laude. Itu cuma pengembangan instrumen literasi kuantitatif. Nah, tapi dia memang merisetnya itu jauh sebelum pandemi ada. Nah, saya kira ini. Jadi kalau cuma buku teks, apa butuh 10 tahun. Itu yang ketika saya di debat di Yayan Kendari itu bahwa R&D tidak visible dilakukan, saya membantah. Karena produk-produk kita itu tidak membutuhkan waktu yang lama.
dan kita punya best practice-nya, jadi nggak bisa apa-apa orang yang kita jawab itu. Kita melakukannya. Nah, saya kira itu ya. Jadi bisa instrumen, bisa media, media Android. Ya, dulu saya suka prodi di UIN itu banyak sekali kita arahkan ke sana. Nah, itu juga kita modifikasi di masa pandemi. Nah, saya kira itu Sugiono juga Anda bisa baca bukunya. Kebetulan di UHAMKA itu Pak Sugiono, enggak salah 2018 ya, memberi materi, dan saat itu saya salah satu peserta yang cukup aktif, sempat berdebat dengan beliau. Setelah selesai saya dikasih bukunya itu Pak Sugiono ada, yang penelitian pengembangan. Nah, dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, menguji validitas produk. Nah, jadi ada berapa itu ya? M1, M2. Nah, membuat penelitian, merancang, memproduksi, menguji validitas. Nah, saya kira itu. Nah, ini tahapan R&D itu ada, kalau nggak salah ada minimal 3 level, 4 level. Ada 4 level. Nah, mungkin juga saya sebelum sampai ke sini saya memberi info ya, bahwa bimbingan saya terbaru itu namanya Pak Yana. Itu dia mengembangkan model, saya punya model Kadir itu, tapi dia lengkapi dengan perangkat pembelajaran digital. Itu ternyata dapat hibah dari Dikti. Jadi ada namanya hibah penelitian mahasiswa ya. Dan salah satu yang menang itu adalah dari itu, dari pendidikan matematika UHAMKA. Se-Indonesia itu hanya berapa ya? Itu penelitian R&D model Kadir itu dia kembangkan Pak Yana. Jadi sekaligus dari tesisnya, sekaligus dapat hibah dari Dikti Depdiknas ya. Itu saya dikirimi kemarin ya, dapat hibah, dia menang. Proposalnya itu akan dikasih dana dari Dikti Kemendikbud. Nah, itu pakai R&D juga. Ya, kemarin tidak sempat ke kantor saya itu untuk mengcopy hasil riset saya. Lumayan tebal juga itu dia mengcopy. Nah, level 1 itu mungkin yang paling rendah ya, melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak ada produk, hanya rancangan aja, desain. Nah, mungkin itu apa ya, buktinya rancangan-rancangan aja, tidak ada produk. Tidak membuat produk dan tidak juga ada ujian. Level 2 itu melakukan penelitian tapi langsung menguji produk yang ada. Nah, dia teliti. Jadi ini kira-kira ada di sini levelnya Pak Yana itu bimbingan saya. Karena produknya kan saya udah buat. Jadi dia cuma akan merevisi dan memperbaiki produk. Atau mungkin di level 3, di sini. Melakukan penelitian pengembangan, mengembangkan produk yang telah ada. Nah ini, ada di level 3 kalau menurut saya beliau itu. Itu baru kira-kira kita uji proposalnya 2 bulan yang lalu. Pak Yana itu. Jadi menurut saya Pak Yana itu ada di sini. Ya, karena produk model Kadir punya saya itu ya, koneksi, aplikasi apa itu sudah ada dan sudah diriset dapat hibah. Jadi dia merevisi produk punya saya itu dengan menambahkan digital di dalam setiap langkahnya. Kira-kira gitu ya. Warnanya ini harus dirubah, dicoba. Mungkin putih ya. Nah ini
yang dirubah beliau itu ini. Jadi langkah punya Kadiri itu kan tidak salah, hibah saya tahun 2017 itu sudah terbit di jurnal internasional, nasional juga ada. Diskursus, improvisasi, dan refleksi. Nah itu, ini akan dibuat LKS-nya dalam bentuk digital, itu aja tambahannya. Kalau saya tidak masalah. Makanya seluruh instrumen yang dia nanti dikejar oleh waktu, seluruh instrumennya punya mengadaptasi punya saya. Dia tidak lagi melakukan validasi instrumen, tapi langsung menggunakan instrumen yang kita buat. Nah, yang terakhir itu adalah melakukan penelitian untuk menciptakan produk dan menguji keefektifikannya. Jadi bukan mengembangkan yang telah ada atau merevisi, tapi menciptakan yang baru. Nah, saya kira minimal Anda di level 3-4 ini ya bisa bergerak. Misalnya model inquiry itu sudah ada, tapi perangkatnya belum ada, sehingga Anda bisa membuat tesis dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran model PJBL. Ya, jadi semua model-model itu kan pada umumnya belum ada perangkatnya. Nah, kita bisa kembangkan perangkat itu, bisa LKS-nya, bisa instrumennya. Nah, saya kira. Atau cari misalnya apa ya, mahasiswa S1 saya saja ini meneliti apa yang model pembelajaran apa ya, challenge based learning itu akan dibuat perangkatnya. Jadi R&D juga, tapi R&D hanya mengembangkan perangkat. Saya kira itu levelnya. Nah, kita model-model R&D itu banyak, tapi yang saya akan perlihatkan ini hanya yang sering kita pakai. Nah, saya kira itu ada pembahasan para ahli itu mengatakan RNA itu penghubung, sebenarnya dia metode penghubung ya. RND itu penghubung, ada di tengah. Negara-negara maju itu kenapa bisa berkembang cepat seperti Korea ya, itu karena R&D-nya yang begitu banyak. R&D itu kan langsung dipakai hasilnya. Kalau kita banyak sekali penelitian-penelitian yang hasil pemikiran. Jadi basic research tadi itu ya, yang saya katakan tadi itu Einstein menemukan konsep fotolistrik. Nah, fotolistrik itu. Sehingga melalui R&D diteliti, nah lahirlah TV itu ya. Jadi dia penghubung antara basic research dengan riset aplikasi atau applied research. Jadi ada ilmu baru yang ditemukan oleh para ahli, tapi ilmu itu kan sifatnya teoritis. Untuk bisa diterapkan di dalam pendidikan atau di dunia industri, perlu ada pengembangan dan pengujian produk. Nah, saya kira semua begitu ya. Kalau di dunia industri itu kelihatan banget. Odol untuk sikat gigi, itu ada yang miring, ada yang apa gitu loh. Itu kan lewat R&D semuanya. Ya, saya kira prototipe pesawat kalau di dunia industri, motor dan sebagainya. Nah, jadi dia menjadi apa ya? Penghubung antara basic research dengan applied research-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada beberapa model. Sebenarnya banyak sekali model. Tapi bisa kita memilih model-model. Nah, yang paling lama itu apa? Ada namanya model Dick and Carey.
Ini biasanya orang-orang bahasa yang menggunakannya, pengembangan bahan ajar, pengembangan apa. Nah, UT sebenarnya itu, Universitas Terbuka itu. Modul itu pakai ini ya. Nah, pada umumnya pakai ini dia. Dick and Carey. Tidak salah cukup panjang juga tahapannya. Jadi kalau ada yang mendesak Anda bahwa R&D itu tidak bermanfaat, bukti nyata UT itu adalah hasil R&D. UT itu berkembang karena ada modul-modul yang dikembangkan oleh peneliti sehingga bisa meningkatkan distance learning. Nah, ada juga model BOH. Ini kalau nggak salah ada 10 langkah. Sebenarnya sudah dibahas di tingkat S1 ya. Nah, mungkin yang kita ingin apa tadi konstruk itu, kita ingin konstruk gimana kalau di masa pandemi atau di masa yang lain supaya dia menjadi ada tambahannya. Ada juga model AD, analisis, develop, desain, lupa saya, ada evaluasi. Nah, ada model 4D. 4D ini yang saya coba kembangkan di jurusan saya. Design, define, design, develop, dissemination. Ada modul dan versi CAM ya. Nah, ada lagi yang di luar ini sebenarnya. Termasuk desain riset di Belanda itu. Ada 2 model, ada namanya model eksperimen dan ada model pengembangan. Nah, saya kira menurut siapa itu ada kan beberapa ahli di sana ya. Saya kebetulan ada membimbing itu. Cukup lama membimbingnya model R&D tapi itu masuk dalam desain riset. Nah, saya kira ini tahapannya kalau di Carey ini nih, mengidentifikasi tujuan instruksional. Nah, ini nanti ada pengembangan instruksional dan analisis. Ada menulis ya kinerja, objek tujuan dari kinerja. Nah, kalau ini oke, ini kan ke sini ya, mengembangkan kriteria reference test. Mengembangkan strategi pembelajarannya, memilih strategi untuk materi tertentu. Mengembangkan tes formatif untuk menilai keefektifan dari ini. Nah, yang di bawah itu ada sumatif. Nah, ini kalau memang ini sudah berhasil berhenti di sini, tapi kalau tidak ya balik lagi ya. Nah, ini memperhatikan entry behavior. Saya kira ini juga ada, ini bisa revisi, perbaiki ini, balik lagi ke sini dan ke sini. Nah, saya kira ini tahapannya ya, kalau Dick and Carey. Oke, nah ada juga yang tadi yang model ADI, tergantung yang mana yang Anda mau pilih. Nah, model ADI ini. Nah, model BOH. Nah, model BOH itu memang lebih panjang, karena ini memang diadaptasi dari industri. Makanya mahasiswa S1 saya jarang saya suruh ini. Biasanya pun kalau dia pakai, dia modifikasi ya. Kalau nggak salah ada 10 langkah. Nah, ini ada 10 langkah. Jadi ini memang kelihatannya sangat produk industri. Jadi ada potensi dan masalah, pengumpulan data awal, mendesain sebuah produk, memvalidasi desain ini ya. Setelah divalidasi, bisa dengan pakar, bisa dengan praktisi, itu nanti revisi desain.
Setelah revisi ada uji coba produk. Setelah uji coba nanti ada revisi hasil uji coba. Nah, ada uji coba pemakaian. Jadi mungkin itu seperti diseminasi ya. Setelah itu revisi lagi produk. Nah, produk massal kalau sudah itu lebih matang hasilnya itu bisa di produk massal. Misalnya apa ya, sepeda yang apa misalnya diciptakan gitu dan bisa di produk massal kalau di industri. Ya saya kira ini punya memang ada cukup panjang, jarang kita merekomendasi. Tapi disertasi itu biasanya pakai ini yang lebih baik. Nah ada juga model ADI, dianalisis dulu di mana kebutuhan pembelajarannya, apa masalahnya, sudah itu mendesain, mengembangkan, melaksanakan, setelah dilaksanakan dievaluasi. Nah ini ada 5 tahap ya, analyze, design, develop, implementation, and evaluation. Nah tergantung nanti yang mana yang Anda mau pilih. Nah ada juga 4D, nah ini saya beberapa riset bimbingan saya dan riset saya itu menggunakan ini. Itu yang dikembangkan oleh Triakharan yang kembangkan dari orang India kalau tidak salah. Orang India tapi dia di Amerika. Nah, ada namanya divine pertama ya, divine, setelah itu design, develop. Nah, mahasiswa kami itu banyak yang nggak bisa sampai selesai. Diseminasi itu berat. Biasanya sampai ke sini aja. Terutama di masa pandemi ya. Nah, kita nggak bisa. Karena diseminasi itu kan penyebaran secara massal. Jadi jangan lagi, saya pernah menguji juga mahasiswa itu, produknya dia temukan menggunakan kelas 7A. Diseminasinya 7B, itu bukan diseminasi namanya. Kalau itu sebenarnya uji coba terbatas. Kalau diseminasi itu kan ke sekolah lain, ke beberapa provinsi, ke FGD. Nah, makanya penelitian-penelitian yang saya dan diadaptasi mahasiswa itu saya merubah menjadi 3D aja, 3D. Nah, kita jelaskan di situ bahwa kita mengadaptasi hanya dari define, design, develop. Saya kira itu. Nah, tapi riset saya ada sampai penyebaran terbatas saja, tidak bisa massal ya, seperti keinginan penemu teori tadi. Terlambat. Nah, model CAM ini lebih rumit juga, lebih panjang, mengenai tujuan pembelajaran, isi materi, ada aktivitas, sarana mengevaluasi produk massal. Nah, kira-kira begitu kalau kita ya kira-kira begini ya, desain awal, gambar dan penjelasan, pengujian tahap. Nah, ini ada yang lompat ini. Nah, ini kali. Jadi langkah-langkah penelitiannya itu populasi sumbernya, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, perencanaan desain produk, validasi desain. Secara umum ya, model perancangan eksperimennya gimana, produk-produk rancangannya gimana, instrumen penelitian, teknik analis data. Nah, hasil penelitiannya nanti begini. Ada desain awal, itu nanti teoritis dalam bentuk gambar dan penjelasannya. Ada hasil pengujian pertama, revisi dari hasil pengujian tahap 2, revisi dari sini. Nah, kalau misalnya ini sudah matang di sini, tidak perlu ke sini sebenarnya. Bisa langsung ke sini, nah, produk. Tapi kalau masih butuh, kita perbaiki lagi nanti
ada penyempurnaan produk akhir, dan ada penjelasannya. Saya kira ini siklus R&D yang nanti saya akan perlihatkan satu penelitian yang menggunakan itu. Nah, kesimpulan, saran kepada penggunaan. Nah, kelebihannya apalah, ada hasilnya. Kekurangannya hampir tidak ada kalau R&D itu. Mungkin dananya, sumber daya yang cukup besar. Nah, ini contoh yang saya sebut tadi triajaran itu. Jadi ada tahap desain, define, design, develop, design. Nah, ada namanya analisis awal. Nah, itu kita lihat kemampuan siswa gimana. Ada konsep-konsep yang dipelajari seperti apa, seberapa benar. Tugas-tugas guru itu apa ya? Nah, di sini nanti dari 3 hal ini dibikinlah spesifikasi tujuan. Penyusunan tes, penyusunan media. Ya, tes ini penting karena untuk melihat efektivitas produk. Jadi untuk tahap pendefinisian itu hanya berhenti sampai tujuan. Ya, ini juga nanti analisis teori di sini. Makanya nanti kita mengembangkan namanya prototype. Prototipenya itu harus dibuat. Nah, perancangan itu mulai dari penyusunan tes, pemilihan media, format apa yang digunakan, termasuk instrumen di sini. Untuk menilai perangkat itu apa yang digunakan. Kalau ini belum oke kembali, tapi kalau ini sudah oke, nah itu mulai perancangan. Ini rancangan awal. Validasi ahli, jadi nanti itu sebenarnya garis besarnya ada 2 ya. Validasi ahli oleh pakar. Nah itu yang menjadi pembeda dari R&D sebelumnya, karena nanti kita mengandalkan lebih banyak validasi pakar daripada validasi empiris. Karena kalau di masa pandemi susah kita melakukan validasi empiris secara klasikal, kecuali terbatas, misalnya 6 orang atau berapa orang. Nah, hasil pengembangan itu diuji lagi, dikemas, nah penyebarannya. Saya kira ini secara umum, dan ada penjelasan ya. Ini model triajaran ya. Ini model pengembangan yang diajukan oleh Triagajan ya. Triaganya bareng dengan Sumel. Jadi ada divine, design, develop, dissemination. Nah, untuk tahap divine itu ada namanya analisis awal akhir. Itu tugas-tugas siswa, tugas-tugas apa ya? Ada lagi analisis siswa. Ada lagi analisis tugas tadi ya, analisis konsep. Lalu membuat spesifikasi tujuan. Tujuan dari pengembangan perangkat itu apa di sini? Ini ya, untuk define. Selanjutnya, nah jadi ada 3 hal, kita analisis awal akhir, ada analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas. Spesifikasi tujuan. Nah, itu di pendefinisian ya. Nah, perencanaan itu isinya apa? Penyusunan tes acuan patokan. Jadi kita juga membuat tes. Karena ada sesuatu tuh yang mau ditingkatkan. Pemilihan media di sini. Media apa? Kalau nanti kita ajar itu pakai media apa ya? Pakai karton atau apa? Format itu kan banyak sekali format kita pakai. Nah, saya kira itu. Nah, terakhir ada rancangan awal, inisial design. Terus yang ketiga, pengembangan apa itu? Validasi pakar. Jadi kalau kita membuat modul tadi itu
lengkap dukungan teorinya, ada langkah-langkahnya, ada ininya, dan terakhir diperiksa oleh pakar. Nah, untuk bisa diperiksa oleh pakar, apa yang harus kita buat? Oh, harus ada instrumen untuk menilai secara detail kualitas dari produk kita itu. Sudah itu uji coba pengembangan ya. Nah, saya kira kalau cuma 3D ini sudah selesai di sini. Tapi kalau Anda mau penyebaran, nah ini memang diseminasi itu validasi ahli praktisi. Uji pengembangan, nah ini ada berapa ya? Jadi development, validation, packaging. Nah, saya akhirnya membuat desainnya itu begini. Nah, saya coba buat nih. Ini yang mahasiswa-mahasiswa saya di S1 sering mengutip ini. Kita buat aja ya, diagram alurnya, validasi ahli, validasi pakar gitu ya. Ada di jurnal yang saya sudah kirim ke Anda. Coba lihat ya. Itu R&D saya itu. Pengembangan metakognisi. Itu sudah masuk di jurnal internasional, terbit di Malaysia tahun 2019. Rasanya saya pernah ngirim. Nah, di dalam artikel saya itu saya bahas ini. Dan itu dianggap sesuatu yang masih baru ya di dunia pendidikan untuk pengembangan menggunakan analisis faktor. Iya ya, mana-mana. Ada, kalau nggak salah itu saya pernah mengirim jurnal tahun bulan berapa ya ada. Yang metacognition itu ada. Itu salah satu artikel saya. Mudah-mudahan ada di situ. Nah ini ada nih, saya kirim tahu tanggal, ya Anda harus bisa membaca jurnal-jurnal kita. 2 Oktober ya, 2021. Ada. Itu R&D itu. Nah, kita terusin. Jadi model itu ya. Nah, develop. Nah, ini ada contoh 2 skripsi yang sebenarnya saya ada beberapa skripsi. Isinya ini ya, coba ya. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model reflective inquiry. Nah, coba ini kan tidak biasa ini, saudara-saudara. Judul mahasiswa kita ini belum banyak yang meneliti ini, reflective inquiry. Di tahapannya itu, dan yang menarik lagi ini, dia mengembangkan kemampuan high order thinking, itu tidak pakai taksonomi Bloom mahasiswa saya ini, tapi taksonomi Marjano. Memang di awal-awal kita bimbingnya juga alot, karena kita harus membantu. Ini ada 2 hal yang menurut saya sangat menarik dari riset mahasiswa ini. Yang pertama itu reflektifnya. Dia butuh yang warna hitam. Tuh. Nah ini nih, reflective inquiry ini juga mungkin baru dia ini. Nah yang menarik juga dari risetnya mahasiswa ini pakai taksonomi Marzano. Nah ini Marzano. Kemudian skripsi kedua itu interlock problem posing. Saya kebetulan disertasi tesis saya itu ini. Problem posing pertama di UPI. Tesis pertama di UPI problem posing itu saya yang meneliti. Nah, tapi yang menarik dari mahasiswa ini adalah dia menemukan dari internet ada namanya interlock, itu yang terkini itu. Jadi problem posing itu kan pertama kali ditemukan oleh Brown and Walter ya, tahun berapa, tapi itu berkembang. Ada ditemukan satu dari Turki, membuat tahapannya,
Dan yang terkini itu adalah interlock problem posing. Nah, yang menarik lagi, kemampuan yang ditingkatkan adalah ini penalaran statistika. Nah, statistis. Penalaran statistika dia. Ada indikatornya. Ini sebenarnya menurut saya dikit lagi nih udah jadi tesis semua ini. Saya pernah katakan ke mereka. Nah, coba kita lihat misalnya satu contoh ya. Kita lanjut dulu. Ini habis ya. Nah, coba. Ambil aja contoh tesisnya sih. Misalnya nah, jadi mahasiswa itu harus dibimbing, saya dulu ini, bikin teorinya itu interlock, gimana, tahapannya seperti apa, kemudian instrumen, memang mereka nggak membuat dari awal, karena mereka semua menggunakan instrumen saya. Ada sekitar puluhan ya instrumen itu untuk menilai itu. Ya, cukup rinci, misalnya menilai apanya, prototipenya, menilai ininya. Itu nanti dibikin dalam bentuk Google Form. Mudah-mudahan masih ada di sini, coba deh. Di Google Form dikirim kepada ahli. Nah ini si Fadila ini kebetulan ada teman saya di Universitas Makassar itu Profesor Baso Intan juga ahli matematika itu. Dulu saya minta dia menilai. Pertama sih nggak mau, saya bilang kasihan mahasiswa saya itu di masa ini nggak ada penilainya, hanya mau. Bahkan dia memberi saran, ada beberapa saran dia kasih. Kita kirim. Tapi nah mahasiswa itu harus dibimbing dulu bikin prototipe ya. Ada namanya prototipe. Nah saya kasih lihat nih contoh prototipe itu. Begini. Kemudian ada instrumen. Nah itu instrumen untuk menilai itu yang harus dirancang. Nah mahasiswa itu semua mengadaptasi instrumen saya, tetapi yang menarik adalah mereka yang membuat instrumen saya itu dimasukkan ke Google Form. Sehingga nanti bisa dinilai. Nah ini nih kali. Nah ini namanya pengembangan perang. Ini prototipenya tuh ini. Coba ya. Nah, prototipe itu kita bikin satu bab. Nih. 3 bab. Pendahuluan. Ada pertanyaan rumusan masalahnya apa. Bagaimana langkah-langkah pengembangan ya. Lalu ada spesifikasi produk. Nah produk mahasiswa saya itu hanya RPP 1. Produk yang kedua adalah lembar kerja siswa, dan produk ketiga adalah instrumen kemampuan penalaran statistis. Nah, ya, statistik. Belum Oke. kelihatan Pak. Masih yang ini PPT yang tadi. Ya, ini Pak. Ini yang kita sebut prototipe. Di mahasiswa itu harus bikin Pak. Prototipe sebenarnya itu bab 1, 2, 3, tapi itu harus rinci banget Pak teorinya. Kalau ini nggak kuat, ya kita juga malu suruh profesor misalnya menilai ya. Jadi nanti kekuatannya itu ada di penilaian itu. Nah, instrumen-instrumennya itu memang mahasiswa saya lalu itu umumnya nggak buat. Dia menggunakan instrumen yang saya sudah kembangkan, tapi mereka bikin dalam bentuk Google Form. Nanti saya kasih lihat. Tujuannya jadi masuk ke teori. Nah, bab 2 itu ya teori. Coba sampai tahapan apa tadi? Perangkat pembelajaran itu RPP itu yang nanti harus ada teorinya yang kuat, ada apa namanya. Nah ini mahasiswa saya ya, tapi saya juga punya sendiri. Saya sudah hakikan itu, dapat haki dari Kementerian Lingkungan. Model Kadir itu pakai RND Pak. LKS berat kalau itu karena banyak halaman ya, sekitar 500 halaman agak berat. Nah ini contoh mahasiswa yang satu aja. Nah instrumennya sampai kisi-kisinya apa ada Pak.
Salah ya, saya terus saja sampai metodologinya ya. Ini pendekatan tadi itu dibuat semua sampai kerangka, ada fase ya, fase tadi, fase ini, interlock problem posing ini ada fasenya, ignition. Dibahas satu persatu, nah kita juga buat begini ya, supaya yang menilai itu punya apa namanya. Nah, mudah-mudahan di sini ada ini, metodologinya juga dibuat. Tadi itu ya, analisis awal, analisis akhir itu ada penjelasannya. Analisis awal, nah dibahas kurikulumnya apanya. Nah ini desain, ini mereka ngutip ke saya nih desainnya. Supaya anak yang akan studi lapangan, kita ada teori pendukungnya nih. Nah coba, kisi-kisi instrumen itu, misalnya latar belakang gimana, acuan teorinya seperti apa ya, berapa instrumen ini. Nah, itu nanti dikirim, topik tujuannya gimana. Menutup. Nah, LKS itu sistem tata ruangnya gimana. Ini kisi-kisinya ini. Nah, nanti ada penilaian aspek tampilan, aspek isi, aspek manfaat. Lembar pedoman observasi. Nah, ada di halaman 144 itu mungkin tidak ada di sini. Atau gimana? Nah, coba. Ada kriteria-kriteria dipasang. Nah, ada CVR, ada ini. Nah, ini Pak. Ini nanti yang mau dinilai nih. Kita di sini mungkin hanya contoh RPP yang dia kembangkan. Nih, ada tugas-tugas dia buat di dalam. Nah, ini juga ikut dinilai. Untuk menilai ini ada formnya. Nah, tahapan tadi ada nih. Tahapan interlock itu kan ignition, construction, discussion, develop. Nah, banyak beberapa RPP. Mungkin satu yang dinilai tapi dikirim semua ke penilai sebanyak yang digunakan. Nah, penelitian. Ada berapa? Mungkin ada berapa RPP ini. Kemudian apalagi? Masih RPP. Mungkin sekitar 5 atau berapa ini? 5 RPP atau 6. Itu produk dia. Nah, ini lembar kerja siswanya. Ini juga dinilai. Statistika dan peluang. Ini juga sebelum ke sana, pembimbing juga harus ikut menilai, Pak. Sebelum dinilai keluar. Penilainya salah satu juga dosen dari situ, Hamka. Nah, ini bikin peta konsep. Nah, LKS 1. Nih, mengisi ini ya, mengisi masalah. Jadi tahap-tahap interlock itu nanti ada di LKS. Ignition, ada lagi construction, ada di. Nah ini nanti siswa mengisi di sini. Sehingga juga nanti ada isiannya, jadi tidak kosong dong. Kalau dipraktekkan nanti ada uji coba terbatasnya itu ini terisi. Atau disarankan oleh para ahli. LK-nya ini, LKS-nya. Nah, saya kira itu, nah ini memang lebih canggih karena modusnya bukan lagi menghitung modus kayak di sekolah, tapi pakai ini. Nah, mana? Lembar development. Ini cukup banyak materinya. Coba ya, ini produk kedua ini. Dan ada nanti revisi-revisinya.
Mungkin ini instrumennya. Oh, bukan. Mungkin tersendiri instrumennya ada untuk mengukur. Ya, ini cuma LKS di sini ya. Harusnya ada instrumen. Nah, ini nanti berbentuk buku, ini yang dikirim ke pakar, lalu didampingi dengan instrumen untuk menilai ini. Coba deh. Ada RPP yang sudah direvisi, ada yang fix ya. Saya kasih lihat apa di sini misalnya. Nah, gimana membuat itunya? Ini model Google Form-nya. Jadi instrumen yang saya sudah kembangkan itu mereka bikin ke Google Form. Karena mereka kurang mampu ya, kalau waktu memang kurang, dan saya sudah punya yang saya kembangkan dari model Kadir itu dapat. Ini ada di dalam sini, mungkin tidak kelihatan. Itu Pak Yana kan juga mau meneliti, mau minta ini, saya jangan, Bapak harus mengembangkan sendiri dong. Kalau tidak, enak banget. Ya, jadi Anda bikin sendiri yang digital langkah-langkahnya. Nah, ini validasi instrumen, validasi RPP ya, validasi LKS. Coba kita buka saja satu. Ini kelihatan ya. Nah, ini ada ini Google Form yang diisi oleh pakar. Prototipenya itu dulu pertama menilai prototipe. Wah, ini enggak muncul. Harusnya muncul. Nah, ini Pak. Ya, anak-anak kita bisa bikin ini. Itu bedanya dengan R&D betulan. Kalau R&D maksud saya R&D yang offline. Kalau online kita ngirim ini. Nah, ini. Wah, ini enggak muncul ini. Nah, sudah aman. Dulu ini bisa diisi. Atau saya copy aja. Coba deh. Mau enggak tadi. Itu instrumennya rigid banget isinya ini. Nah, mereka mengutip kita, memang mengutip karya-karya yang, karena memang ya mereka tidak bisa buat ya. Coba kita mana. Nah ini Pak, nih, ini kelihatan nggak? Mungkin tidak kelihatan. Mereka buat begini, mahasiswa itu. Jadi mengadaptasi kira-kira apa ya? Contoh dari punya saya model Kadir itu. Nah, instrumen nama lengkap misalnya ya, taruh aja begitu. Instansi misalnya UIN Jakarta. Ya, jadi nanti ini pakar yang menilai ini loh yang ngisi. Alamat kantornya di mana, berikutnya. Ini kelihatan nggak? Nah ini nih. Kelihatan, Pak. Berilah penilaian Pak, aspek pendukung teori tadi, bab prototipe yang kita kirim itu dinilai oleh pakar di sini. Saya tidak salah ada satu dosen dari situ tuh, Hamka Pak siapa lupa saya, itu yang menilai juga mahasiswa. Itulah yang mendorong juga Pak Yana itu untuk meneliti model Kadir tadi. Karena dulu pernah menggunakan ini. Nah, relevansi latar belakang pengembangan pendekatan problem posing. Landasan teori kan baca ke sana, kirimkan penguji, kirimkan penilai itu, ya, iya toh, kirimkan penilai begini, lalu kirimkan juga apa yang dia mau nilai. Nah, tahapan teori interlock gimana ya? Misalnya ya, coba kita isi aja. Terus ini nanti kan masuk ke Excel, kita bisa olah datanya. Teori pendukung kemampuan penalaran statistik, indikator penalaran statistik misalnya. Ini
Nah, berikutnya apa lagi? Kejelasan struktur komponen. Kan ada tahapannya toh. Tujuannya gimana? Itu kan ada di sana diteorikan. Apalagi kejelasan landasan hukum RPP-nya ada nggak? Kejelasan desain, kejelasan standar kompetensi itu kan ada tadi SKKI-nya. Kompetensi dasar, kejelasan indikator, tujuan. Ya, sekarang komponen materi, kejelasan materinya. Ada nggak di sana materi di prototipe yang kita kirim ke orang itu cukup jelas? Relevansi, komponen pembelajaran, sintaknya. Kan ada tadi itu ignition, apa gitu ya. Ya, jadi untuk pakar menilai begini harus dikirimkan dong ininya. Peran, peran guru gimana, peran siswa seperti apa, prinsip reaksi ada penjelasannya itu. Media, media apa yang dia gunakan. Nah, itu kejelasan kegiatan RPP, kegiatan RPP LKS. LKS mengukur apa? LKS kan kita kirim juga tadi ya di prototipe. Nah, saya kira itu. Ada yang tidak. Mohon Bapak menuliskan kritik. Nah, ini mungkin dia tulis-tulis di situ apa. Kritiknya bahwa itu apa. Udah. Nah, layak. Nanti menulis ini layak enggak dipakai atau tidak layak. Gitu aja, Pak. Nah, ini nanti ada hasilnya. Itulah pakar juga tidak boleh satu, Pak. Iya, mungkin biasa kita gunakan ganjil. Mungkin dari dosen UHAMK dipakai. Nah, ada lagi yang menurut saya keliru itu terakhir. Di jurusan saya juga di UIN itu ada berpendapat juga pakai, saya sempat itu larang mahasiswa itu. Jangan pakai pembimbing sebagai penilai. Pembimbing kan otomatis ikut di sini. Itu pendapat dulu itu. Pembimbingnya juga dimasukkan sebagai penilai pakar. Pembimbing itu bagian dari punyanya mahasiswa. Kirim aja kemana. Di Untirta yang ada matematikanya, ke UPI Bandung. Saya dulu yang pengembangan etno apa itu, malah profesor siapa di Bandung itu UPI. Mau dia menilai mahasiswa saya S1 mau. Mahasiswa saya namanya itu Nisa Anugerah Ilahi. Itu waktu membuat di etno bot game etno itu penilainya Pak itu, saya lupa saya. Dulu Kaprodi S2 S3 di UPI. Kalau di UPI kan Kaprodi S2 S2 S3-nya satu ya. Bahkan nyambung dari S1-nya biasa. Aduh, lupa saya Pak. Nah, itu mau. Nah, mungkin penilainya itu ya 5, 7, 9. Sehingga nanti ada skornya. Ya, saya kira ini untuk prototipenya. Kalau nanti LKS-nya lain lagi, instrumennya lain lagi. Nah, ini biasa agak lama juga. Karena memang yang menilai juga begitu kadang-kadang. Saya kasih nama tuh mahasiswa saya dengan HP, nomor HP, tolong hubungi ini. Saya udah kasih tahu dia, tinggal Anda kirim. Berapa minggu kemudian, ya di Jakarta ini kan, kalau di Jakarta ya orang sibuk. Kan. Kata dia Anda isi semua Pak. Yang dia isi cuma lembar pertama. Itu juga susah juga. Nah, kami yang mengerti riset biasanya ini biasa kita lakukan. Saya di UNJ itu termasuk reviewer, external reviewer untuk disertasi yang mau ujian terbuka. Ya, biasanya dikirimnya aja dari direktur pasca, lalu kita isi, kita apa. Ya, ada honornya, kadang-kadang ya enggak terlalu banyak dikasih. Tapi itu bukan honornya kita lihat, tapi keilmuannya. Kita biasanya sampai malam-malam juga tetap aja menilai. Karena kalau nggak ada yang nilai, gimana tuh mahasiswa ya?
Saya kadang-kadang juga kesal itu. Ada yang kita kirimi nggak balik-balik, orang yang kita tunjuk itu. Ya mungkin dia tidak menilai atau tidak punya waktu untuk menilai. Nah, saya kira itu coba cari. Jadi bisa doktor misalnya atau magister, pelatih di mana LPMP yang mengerti bidangnya, jangan yang tidak mengerti bidangnya Pak disuruh menilai. Kacau itu. Misalnya aspek bahasanya dinilai. Cari yang kontennya. Ya, dan menurut saya mahasiswa saya bisa aja. Bisa ya, mungkin dikirim nggak semua balik, tapi sudah ada hasil-hasilnya. Itu nanti yang diolah di Bang 4. Ada skornya, Pak. Nah, jadi nanti R&D di masa pandemi itu kira-kira begini, Pak. Ya, kita kan inspirasi Bapak Ibu gitu loh. Bikin tesis saja begitu. Siana itu. Bahkan semua yang saya pernah ajar itu diarahkan ke situ. Tapi ya mahasiswa kan susah juga. Kita nggak bisa paksa kalau dia mau ke korelasi silakan aja. Kembali lagi ke pengaruh-pengaruh judulnya. Atau hubungannya baik-baik saja. Selesai. Ya itu kan riset itu idealisme Pak. Kalau Anda nggak punya idealisme ya gitu aja. Tesisnya tidak lebih baik daripada punya S1 gitu loh. Ya saya kasar aja ngomongnya. Saya biasa nemuin itu di ujian, apaan ini? Risetnya gini doang, sederhana nggak serius. Ini satu contoh ya, saya kebetulan 2 mahasiswa ini. Ada banyak sebenarnya, tapi ini yang terbaik. 2 orang ini. Nah itu dinilai. Nah sekarang apa Pak? Setelah instrumennya valid kan ada uji coba. Nah uji cobanya itu boleh, namanya uji coba bukan kelas orang. Nah, jadi kirimkan itu LKS, dia isi itu anak. Sebelum dikirim ke LKS, kirimkan tes. Pre-test tuh kerja skornya. Sudah itu kasih LKS, mungkin beberapa kali dia kerja. Setelah itu kasih seperti post test. Nah, hasil mahasiswa saya ada aja peningkatannya, ada peningkatannya Pak. Artinya ada ya toh. Sebelum dikasih ini perangkat pembelajaran interlock dan setelah ada peningkatan, artinya produknya ini adalah bisa memperbaiki. Ya saya kira ada ya, coba. Saya kembali. Mungkin ini harusnya ada itu coba. Ada kok. Nah ini saya kasih lihat aja. Ada. Jadi uji coba terbatasnya itu ada Pak. Itu yang menurut saya yang mungkin lemah uji terbatasnya. Tapi kan dia berhadapan dengan pandemi COVID. Jadi kita bisa mengatakan uji cobanya itu uji coba terbatas. Jadi saya di IAIN Kendari itu bicara, wah diserang juga di sana. Oh, saya bilang ini faktanya. Tesis mahasiswa saya bagus, skripsinya. Dia penilaian pakarnya jalan. Coba kita lihat saja mana hasil-hasilnya. Di bawah 4 itu dia. Mana? Ini kelihatan Pak ya. Metodologinya jalan. Mana? Ada Pak. Oh, sorry. Ya ini ya. Oh, salah buka ini. Ini prototipe. Mana tadi? Ini harusnya. Mana ya? Harusnya tesisnya. Ini Pak. Ini tesisnya mana-mana. Ampun ya. Ini. Ini tesisnya. Coba kita ke bab 4. Itu isinya lumayan Pak. Anda nih. Ini prototipe yang mereka kembangkan kan? Coba bab 4 itu mana? Nah, bab 4. Ini metodologinya. Define, dia cerita, dia SMP sekian, dia meneliti, analisis tugasnya ini ada nih. Kemudian
Analis materi, materi apa saja. Spesifikasi tujuan, nah ini. Tahap desain, format, sampai tadi itu Pak, bagaimana mengintip, menilai pakar itu, ada kalau nggak salah. Nah ini nih model RPP yang dia kembangkan, ya toh? Terus hasil penilaian, materinya seperti apa. Nah ini model LKS-nya, nah, dan ada revisi-revisinya, dia perbaiki. Ini LKS, ini kan temuannya. Nah, ini. Nah, kisi-kisi instrumennya seperti apa. Nah, ini. Nih, berapa orang tuh dia pakai? 4 dosen. Validasi perangkat pembelajaran 4 dosen, di mana 2 diantaranya dosen pendidikan matematika. Dan ada lagi. Sebanyak ini, Pak. Prototipe. Nah, ini instrumen. Ini maksud saya, Mbak. Ini Bapak Ibu. Instrumen yang dia buat Google Form-nya itu dia adaptasi dari punya saya. Nah, ini loh. Ini kan dicontreng tadi ya. Teori pendukung, anatomi tujuan. Nah, ini nih hasilnya ini nih. Teori pendukung itu 82,50% tingkat kelayakannya. Anatominya segini. Keseluruhan segini. Ada nggak lagi? Ada, jadi ada data dari itu tadi. Nah, ini untuk apa ini? RPP. Gimana? Nah, ini nih layak. Nah, hasil dari aspek bahasa, aspek waktu, materi, skenario, penutup. Ada, Pak. Prosen itu kan dihitung dari tadi itu skala yang masuk. Nah, penilaian instrumen LKS. Nah, aspek format, aspek isi, bahasa. Nah, ini sampai orang-orang yang menilai ditaruh namanya di sini. Nah, redaksi ambigu diperbaiki atau catatan-catatan dari ahli itu ditulis. No, ditulis di sini Pak. No, Pak Otong. Nih. Mereka tulis dan mereka tuliskan apa yang menjadi saran. Jadi sangat kualitatif. Ini ya. Nah ini CVR-nya juga dinilai. Kalau ini CVR ini saya perkenalkan tahun berapa itu. Jadi instrumen itu nggak boleh Pak. Langsung diuji coba, harus dinilai pakar dulu. Benar nggak itu ya? Apa betul tes itu mengukur itu? Jangan-jangan nggak mengukur. Kalau langsung diuji coba bisa valid itu. Valid tapi setelah dilihat nggak mengukur apa-apa. Nah ini Pak ya, revisi dari saran. Nah, ada Pak saran-saran itu dimasukkan. Nah ini, revisi RPP, revisi apa lagi ya. Nah kita melihat yang uji coba terbatas. Nah, sebelum diperbaiki, setelah diperbaiki, perbaikannya apa? Nih Pak, sampai bentuk-bentuk perbaikannya dia foto. Nah, jadi risetnya itu ada gitu loh. Bukan uka-uka gitu, ada hubungan baik-baik, nggak ada ininya. Ada faktanya Pak. Nih. Riset yang benar itu begitu. No, ada tulisan-tulisan. Oke, ada fakta ditulis tuh. Tulisan-tulisan anak ini yang 6 orang tadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat kuantitatifnya gimana. Kita lihat respon siswa. Ini siswa loh yang merespon. Tadi kan ahli. Saya juga suruh jangan hanya ahli, siswa juga. Nah, ini. Ah, ini Pak, ada pretest. Ternyata nilai terendah, nilai tertinggi nih ada. Jadi rata-ratanya naik nih. Nah, walaupun cuma 6 orang kalau nggak salah.
Sehingga ini ukuran efektivitas, artinya desain yang dikembangkan atau produk dikembangkan mampu meningkatkan penalaran statistik matematis dari pretest ke post-test. Saya kira di buku Work Erendit salah satu cara mengukur efektivitas pre and post. Cara kedua adalah respon siswa. Cara ketiga adalah kelompok pembanding. Nah, saya menyarankan ke mahasiswa karena di masa pandemi menelitinya, ya pakai aja yang pre-post. Pre-post itu cukup. Ya, saya kira itu. Nah, ini sampai ada peningkatan ini. Jadi ada tinggi, cukup, ya. Ada fakta-fakta. Kalau nggak salah sekitar 6 orang aja yang diuji coba terbatas. Bukan klasikal, karena kalau klasikal kan nggak bisa kita apa-apain. Nah, saya kira ini contoh Pak ya. Nih sampai fakta-faktanya begini loh Pak. Dibikin. Penelitian serius. Post-testnya, pre-testnya. Layak dipublish sebenarnya. Karena ada fakta-faktanya. Nah, kita juga ajari anak-anak itu. Menurut Niven, suatu produk dianggap berhasil, itu ada namanya uji kevalidan. Valid nggak? Uji kevalidan lewat apa? Lewat penilaian pakar. Nah, penilaian prototipe, penilaian RPP, dan uji. Ada lagi uji keefektifan, itu Niven mengatakan itu. Keefektifan apa? Nah, dapat meningkatkan dari pre ke post, itu uji kedua. Jadi produk itu dianggap, menurut Niven itu terkenal banget Niven itu. Produk itu dianggap sukses kalau atau dianggap baik atau kualitasnya bagus kalau memenuhi tiga faktor ini, kevalidan, keefektifan. Nah, ini sebenarnya 2 ini cukup, tapi ada satu lagi, kepraktisan. Nah, ini kepraktisan itu diperoleh dari respon dong. Tanya ke siswa, bikinkan angket. Nah, saya kebetulan itu mahasiswa itu saya pernah bikin angketnya itu ya. Tinggal ngisi-ngisi saja, bisa dihitung. Dia adaptasi juga dari situ. Oke, saya kira ini Bapak Ibu, dia meriset di masa pandemi ini. Nah, ini coba bayangkan. Seorang peneliti itu harus sadar bahwa tidak ada penelitian yang sempurna. Jadi walaupun di masa pandemi bisa, tapi nanti ada keterbatasan. Ini juga kita latihkan ke mahasiswa itu. Saya wanti-wanti nih, coba tulis nih. Ada dalam tahapan pelaksanaan terdiri dari 2 tahap validasi oleh ahli secara online dengan mengirimkan file dalam bentuk dengan menggunakan validator uji secara terbatas menggunakan Google Meet. Pelaksanaan validasi dilakukan secara tidak langsung karena adanya pandemi COVID yang mengakibatkan kebijaksanaan sekolah tutup. Ya, ini nih kekurangannya. Kalau bukan kekurangan sebenarnya, itu namanya limitation of the research. Semua riset itu harus mengungkap ini, Pak. Kita belajar itu. Tidak ada riset itu yang tidak ada limitation-nya. Dalam tahapan uji coba, hanya uji coba kelompok kecil. Terdiri 2 bagian. Uji coba penerapan, penilaian produk, kepada 6 siswa saja. Nah, kegiatan pre-test, post-test, secara online juga tanpa pengawasan. Kira-kira gitu. Jujur aja menyampaikannya. Jadi mungkin ya kita nggak bisa ngawasi kerja tes, ya tesnya seperti Bapak lah kalau diuji itu kan kita percaya aja gitu. Tapi yakinlah 6 orang itu kerja. Saya kira inilah produk mahasiswa kita Pak, bisa bikin R&D di masa pandemi. Nah tadinya saya mau suruh tulis di sini judulnya di masa pandemi, tapi ya katanya nggak usah, ada yang menyarankan. Nah kalau mau ya pada saat dipublish itu banyak jurnal yang bahkan artikel jurnal internasional itu tidak berbayar kalau mengambil tema pandemi. Di masa pandemi yang lalu, saya nggak tahu sekarang. Karena saya mendownload itu sekitar 8 atau berapa ya,
riset-riset yang muncul di masa pandemi. Katanya mereka nggak bayar. Nah ini memang terlambat ya, saya sih punya kontaknya di anak ini dan saya kadang-kadang pakai juga meneliti. Saya kira gitu Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian saya kemarin itu ingin mengarahkan ke sini. Saya di masa pandemi itu apa yang dilakukan, menilai kualitas perangkat, masa pakai tes, Pak? Pakai Google Form tadi itu. Jadi saya lihat ya, mohon maaf, wawasan riset kita masih beragam banget. Padahal kita inspirasi. Kalau nggak salah ada nggak yang menjawab itu? Boleh dengan single subject kan? Tapi kalau yang menjawab penelitian eksperimen itu bullshit, nggak benar itu. Bagaimana Bapak Ibu itu mau meneliti penelitian eksperimen di masa pandemi? Itu nggak mikir itu. Makanya lain kali kalau kerja soal itu di ini dulu, di checklist kata-kata kunci jawabannya. Ya, ya, kalau menjawab soal itu kata kuncinya dulu apa ya? Saya taruh apa gitu. Jadi jangan ini Pak. Ya, saya lihat banyak itu. Pakai eksperimen, pakai lu. Kalau eksperimen tuh masa pandemi nggak bisa kali. Karena ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, memang ada sekolah yang buka. Kalau itu. Nah, paling bisa itu ini Pak, R&D. Tapi R&D-nya uji coba terbatas. Penilaian pakarnya lewat Google Form. Mungkin Bapak bilang, akan susah Pak. Ini mahasiswa kita bisa kok. 2 orang ini bisa. Nah, saya sebenarnya menginspirasi ke situ. Makanya saya dulu form ini saya bagikan juga ke dosen-dosen. Pasca kita, Pak Sigi antara lain, Pak siapa. Agar ini terinspirasi. Nah, tapi saya sekarang bersyukur tuh Pak Yana ya. Yana nanti akan buat begini. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran model Kadir berbantuan digital apa gitu ya. Nah, saya kira yang dia tambah dari saya itu digitalnya itu. Kan bagus. Nah, hanya memang dia meningkatkannya bukan hot ya, meningkatkan komunikasi sama pemecahan masalah. Kemarin saya sarankan kalau bisa jangan dua-duanya tes, tapi satu itu skala sikap misalnya. Mungkin yang dia tingkatkan itu kemampuan komunikasi dan self regulation. Ya toh, kan kalau selama pandemi itu dibutuhkan self regulation. Namanya itu kemandirian belajar atau self regulation skill. Nah, kalau self regulation skill kan nggak perlu pakai tes, pakai skala kan cepat visinya. Tapi kata dia ya terlanjur yang masuk hibah itu nggak masalah sebenarnya kalau memang sudah terlanjur. Dia belum lagi ke saya itu. Ya, saya kira itu Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan saya dari awal memberikan inspirasi itu ya, tapi saya lihat tidak banyak yang menanggapi pertanyaan tentang COVID itu dengan apa yang kita sudah berikan. Padahal kan kita kasih Bapak itu meta-analisis. Itu juga meta-analisis tidak bertemu orang, Pak. Kita kasih single subject. Ya, mungkin R&D yang ini yang terbatas. Saya kira 3 riset itu paling bisa untuk menangani masa pandemi. Bahkan kalau ada gelombang ketiga kita tidak minta-minta. Masa riset berhenti? Akan nggak mungkin lah. Tunggu dulu nanti kalau mau ke sekolah berhenti ininya. Sekarang aja sekolah belum semua buka. Iya, jadi kita masih bertahan di posisi seperti ini kira-kira. Kalau nanti buat begini ya, kalau saya sih ini masih bisa. R&D, tiba-tiba sekolah buka, kan lebih bagus, uji cobanya lebih luas tuh. Sudah dinilai pakar lewat Google Form atau Google Meet, apa, nah. Tadi juga itu dia tulis masih selesai. Bimbingannya itu tidak seperti biasa, tapi Google Meet. Kita bimbingan lewat Google Meet. Nah, ya selesai diuji, dapat A tesis skripsinya. Saya kira itu Pak. Saya kira ini
Saya berani mengatakan bahwa riset ini bagus, walaupun memang mungkin uji cobanya itu uji coba kelompok kecil, bukan kelompok besar. Kenapa kelompok kecil? Oh ya, sekolah tutup. Nah, semua orang akan paham itu. Dan peneliti mengaku itu menyampaikan di keterbatasan riset. Ya, saya kira itu silakan kalau ada ini. Itulah kenapa kita kasih itu sebenarnya. Saya ingin tuh ada yang mikir, nah jangan dihafal memang Pak. Kalau di S2 itu jangan pernah menghafal pelajaran. S2 itu mengkonstruksi pemahaman. Ya, karena payah itu kalau mau dihafal, nggak bisa. Apa yang kita pahami itu yang kita tulis, apa yang kita konstruksi. Kita aliran belajarnya memang sudah konstruktivisme murni. Ya, menurut apa yang saya konstruk begini. Tapi kalau suka menghafal itu susah Pak. Di ujian nggak bisa dikerja kalau menghafal. Kecuali misalnya buka buku reference. No, buku reference itu mentah. Ya, saya sih merefleksi di kelas sebelah itu diuji. Pakai definisi gimana. Kita itu ingin belajar dari itu loh. Nadiem sebenarnya itu sangat bagus konsepnya, kurikulumnya. Kenapa magang itu dikasih ke anak, ke siswa? Karena anak diharapkan dapat experience di lapangan, mendapatkan pengetahuan dari bawah. Itu yang lebih berguna, toh. Nah, mungkin dengan R&D itu bisa lebih apa? Kalau single subject itu kan bisa didatangi kalau cuma satu orang. Atau kalau dia pengalaman mahasiswa saya single subject, dia ini Pak, dia meet aja ke sana, kan cuma satu orang. Suruh kerja tugasnya, jadi dia pantau, tidak mungkin ada yang ngajari dia. Nah, ya saya kira ini kreativitas mahasiswa kita. Dan dulu saya pernah memperdebatkan di mana ya? Ini kan pengurusnya salah satunya Pak Sigit itu. IMES, Indonesian Mathematics Educator. Itu saya pernah ada workshopnya saya. Bisa nggak SSR diteliti? Ada ahli yang mengatakan nggak bisa karena ini. R&D juga nggak bisa karena ini. Tapi saya membuktikan bahwa R&D ini bisa. Ya, SSR bisa. Bahkan Prof. Utari itu Profesor Utari buat workshop 2 hari kalau nggak salah di IMES itu PTK, kata dia bisa, kata dia. Nah, saya sih mikir-mikir kalau PTK sih agak rumit juga ya. Rumitnya di mana? Karena PTK kan harus ada dimensi proses. Tapi itu hari ada tuh sampai bahan ininya ada. Nah, mungkin kelasnya di ini ya, dibuat ini break kelas. Sehingga PTK itu mungkin bukan hanya satu orang, beberapa guru ngumpul untuk mengontrol breaknya kelas-kelas yang di break gitu loh. Misalnya ada 30 orang, kalau di 66 itu kan 5 kelompok. Setiap orang mantau. Nah, saya itu hari berdiskusi dengan teman-teman, sudah itu agak sulit. Tapi kalau R&D, di mana bisanya? Loh, yang menilai itu kan di tempat jauh sana, terpisah oleh jarak. Dia menilai lewat Google Form. Sekarang mau dibilang keabsahannya kurang. Loh, apa bedanya kalau dia nilai langsung, Pak? Nilai langsung juga kalau dia tidak serius menilai, tetap aja dia contreng aja, kan? Nah, ini ada ininya. Saya dulu beberapa itu saya putar, dan pertamanya keyakinan aja, kenyataannya terbukti. Bisa, ini kalau kita ungkap di tempat umum ini orang akan debat kita. Itu dia yang kendari materi saya itu. Profesornya katakan, oh nggak mungkin lah itu. Loh, saya bilang, tergantung profesor lihat yang mana. Mau menciptakan mobil kayak industri ya, kalau itu memang tahunan.
Misalnya menciptakan mobil yang bebas banjir, bannya jadi perahu kalau mau hujan. Nah, itu butuh waktu lama. Tapi kalau buat modul, Pak, buat LKS, apa itu butuh 1 tahun. Nah, saya jelasin juga bahwa ini penilaiannya kan lewat Google Form. Kita kirim ke pakar, kirim ke WA-nya pakar, nanti kirim lagi. Atau nomor kenalan kita kasih ke mahasiswa, kirim. Atau dosennya yang menilai. Di level S2 kan banyak sekali pakar. Nah, hanya memang ya pakar tadi itu dicari, Pak. Cari yang serius. Jangan yang mencontreng itu tutup mata, malas juga begitu. Ada juga yang begitu, bahkan ada juga kirim 3 instrumen yang dia isi cuma 1, malas gitu. Kalau saya bukan puji diri, saya di UNJ itu, ya kadang-kadang memang kita kasihan juga, habis waktu kita ya. Beberapa disertasi itu saya review, Pak, sampai malam-malam. Nilai apa gitu. Jurnal misalnya ya. Kalau jurnal kan Bapak tahu sendiri, hampir tidak pernah ada honor itu kalau jurnal. Itu cuma kompensi keilmuan. Kita nanti akan dianggap berharga karena keilmuan. Saya dikirimin beberapa itu, ya sampai jauh-jauh malam menilainya. Tapi itu harus. Kita sebagai orang yang bergerak di keilmuan itu harus kita menilai, Pak. Menilai secara serius. Ya, gimana ya? Kalau saya sih begitu. Itu saya sampai ingat saya beberapa disertasi itu kita menilai instrumennya, kita yang validasi, kita yang apa gitu. Kita juga menilai, kita kirimkan komen. Bahkan di UNJ itu ada dosennya di situ yang kasihan sakit ya, sudah hampir DO itu. Itu saya dikontak sama direktur pasca, tolong dibantu. Saya kan tidak ada masalah, kita suruh bawa ibunya ujian. Tidak ada 1 malam saya periksa itu, memang nggak tidur. Nah, saya kira ini memang yang rumit itu orang yang mau dijadikan ini. Karena mahasiswa saya itu kita kirimi tapi tidak semua kembali. Ya, termasuk di UHMKAS itu. Ada pakar kita kirimi, cuma nilai 1 katanya, sudah ada apa-apa, 1 itu aja diambil. Nah, saya kira itu kesulitannya itu salah satu ya, mencari orang yang mau menilai. Karena dia volunteer sifatnya ya, keilmuan. Tidak bisa kita kasih insentif, ya hanya orang yang punya idealis. Tapi kalau saya sih ya, biasa lah begitu. Jurnal biasa kita review, kita apa gitu. Disertasi ya, external reviewer itu langganan saya di UNJ itu. Sebelum ujian terbuka harus diperiksa dulu oleh pakar eksternal. Nah, tapi dia tersurat, Pak, itu juga yang membuat kita bisa digunakan mungkin untuk naik pangkat. Karena tersurat, kan, mereka minta jasa keilmuan kita. Saya kira itu, Pak, ya jangan berpikir kayak, ya itu istilah saya, fixed mindset itu. Kalau ditawari di masa pandemi mau pakai eksperimen, itu fixed mindset namanya. Bahkan tidak mungkin, nggak logis itu. Nah, ini fakta, Pak. Ini tadi 1 ya. Yang tadi 1, sebenarnya 1 tadi itu menarik juga. Pakai reflective inquiry itu susah loh, Pak, teorinya itu. Mahasiswa saja itu ya. Tapi kalau mahasiswa S1 itu menurut saya mau maaf, bukan melemahkan Anda di sini. Mahasiswa S1 itu bisa dipaksa, Pak. Sampai nangis, bisa kita kasih menangis mahasiswa S1 itu. Untuk sampai ke kualitas. Tapi pengalaman saya S2, S3 nggak bisa. Kita nggak bisa paksa. Jadi itu ya. Iya, bimbingan saya di UNJ itu mana suruh ke sini yang perbaiki, tidak diperbaiki juga. Kita kan sulit memaksanya orang tua tuh.
Masa mau kasih menangis orang tua? Kalau S1 bisa kita paksa. Ya, kita bisa tekan, perbaiki, cari. Tapi ya nggak semua juga. Hanya memang pada umumnya itu hasil penelitian di Indonesia itu, hasil penelitian Pasli Jalal, alumni S3 dan S2 tidak lebih mandiri daripada S1. Iya Pak. Ya memang nggak semua tempat, tapi secara umum lebih lemes. Kalau S1 kita dia tidak ketemu, paksa dia. Kalau S2 lihat-lihat dulu, nanti dipaksa tambah sakit, nggak jadi. Ya silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, kalau memang ada waktu ya Bapak yang presentasi di situ. Saya juga ingin minggu depan itu matris dikumpul. Kalau bisa dikumpul aja. Kan satu file aja ya. Kumpul aja, itu nanti akan menjadi nilai tugas kita. Tapi mungkin juga kalau bisa gimana ya. Dua lah. Kumpul matriksnya, sertakan lampirannya, jurnalnya. Itu aja. UASnya nanti kan tidak ada UAS kalau rencana ya, hanya kita akan kompilasi itu jadi buku. UASnya satu Pak, review 5 jurnal itu, gimana Bapak bagaimana itu mengambil intisari dari 5 jurnal itu dan menguraikan dalam sebuah narasi argumentasi yang padat. Bahkan kalau saya 1 halaman cukup, yang penting kelihatan itu argumentasinya ya. 5, jadi Bapak mengambil kesimpulan dari 5 itu untuk menarasikan. Itulah topik itu nanti yang bisa jadi mini tesis. Mini tesis Pak. Kalau Bapak mau mengikut kita yang begitu, tapi kalau Bapak mau kembali lagi ke pengaruh-pengaruh, nggak masalah sih. Ya, yang penting variabel yang diangkat. Hanya sih kalau mengambil pengaruh-pengaruh, kemungkinan sekolah ya susah itu, kecuali sekolahnya Bapak sendiri. Silakan Bapak Ibu. Kadir izin bertanya. Ya. Lo tadi kan lebih banyak kepada R&D untuk skripsi. Kebetulan saya juga waktu skripsi ngambilnya R&D Pak, mengenai modul SMP terbuka. Nah, sebenarnya saya pengen mendalami lagi modul ini untuk S2. Nah, itu kira-kira apa yang harus saya baca dan apa yang harus saya langkah berikutnya? Sebenarnya saya akan mengungkapkan skripsi ini sekedar nyindir Bapak Ibu itu. Iya. Skripsi aja bisa R&D, apalagi S2 gitu loh. Sebenarnya gitu, maksud saya itu begitu. Saya kan katakan di awal tadi, skripsi mahasiswa saya ini sebenarnya sudah layak menjadi tesis. Bapak Ibu enggak lihat lampirannya ini ya. Sabrek-abrek. Iya, itu banyak banget. Mbak Ibu lanjutkan aja. Ini mah sudah tesis menurut saya. Jangan lagi bikin judul pengaruh-pengaruh, lanjutkan Ibu. Tapi Ibu nanti cari tema baru, modul apa tuh. Jangan lagi modul biasa Ibu. Mungkin digital modul, biar ada eye catching-nya. Kalau Bapak bikin modul UT lagi, wah itu mah fix mindset lagi tuh. Digital modul kan gampang itu loh. Bikin digital modul itu lebih mudah. Dimasukkan nanti di sistem sehingga bisa dipelajari anak-anak misalnya dengan membuka HP saja. Nanti bilang begini, wah saya nggak bisa teknologi. Kerjasama dong dengan orang IT. Kan bisa. Kita yang buat konsepnya, dengan IT-nya kerjasama dengan orang IT. Bisa Pak. Apa kendalanya? Enggak boleh bikin tesis dengan minta bantuan ahli IT. Kan boleh. Tapi kita yang punya idenya. Saya sebenarnya itu poin saya, Bu. Ya lalu-lalu juga begitu.
Tapi saya lihat di ujian-ujian di seminar proposal itu ada lagi pengaruh selalu, aduh ampun dah. Itu mah kembali ke level bawah. Hanya hilangkan angket, pengaruh motivasi terhadap prestasi. Motivasinya ya pasti baik-baik saja gitu. Jadi Bapak tidak meningkat ilmunya kalau begitu. Ya, padahal saya ini orang kuantitatif loh, mengajar regresi di mana-mana, tapi saya tidak rekomendasi orang untuk riset itu. Untuk S2 pendidikan matematika, kacau itu kalau ke situ risetnya. Kita itu harusnya pengembangan riset, pengembangan R&D, DDR, sehingga kita ada di berselancar di dalam tren nasional. Ya, tapi kalau mau begitu boleh juga. Kecuali kalau mau nggak meriset pengembangan instrumen yang bikin SEM namanya, SEM. Pernah dengar SEM? Nah, itu juga bagus. Struktur equation modeling. Statistiknya yang diramu. Nah, boleh itu. Sehingga kita selalu bangga dengan riset kita itu. Kalau saya sih Ibu teruskan aja. Pengalaman Ibu bikin R&D itu. Tapi jangan lagi modul Bu. Kalau modul UT lagi dibuat itu sudah bahaula namanya itu. Iya. Kalau mau modul apa ya? Digital modul mungkin ya. Atau apa. Ada itu modul yang biasa ditambah digitalnya. Atau apa? Apalah. Kalau saya lihat tuh digital modul ada. Atau online modul. Kan bagus. Jadi sedikit bergerak, jangan kalau saya nggak bisa, fix mindset lah gitu. Ya harus bisa lah. Itu bagus itu. Modul apa? LKS juga bisa, LKS PJBL. Nah ini nih sebenarnya ini mahasiswa ini sampai buat tesis begini, ini gara-garanya apa? Karena dia pandemi. Kita arahkan ke R&D. Sebenarnya mahasiswa S1 itu nggak kuat untuk R&D sebenarnya, tapi kita paksa. Ternyata bisa. Nah, kenapa nggak kuat, Pak? Karena pada umumnya metodologi risetnya nggak memberi ini. R&D itu dibahas di S2. Tapi kalau saya dosen metodologi ini saya bahas. Saya kasih materi ini. Saya bagikan itunya. Biar punya pengalaman ber-R&D. Karena R&D sebenarnya studi-studi S2 cocok dia pakai. Kalau S1 itu eksperimen PTK ya. Saya kira gitu Bu. Silakan dilanjutkan. Itu riset yang setara S2. Kalau UHAMKA lakukan itu maju pascanya UHAMKA nanti. Tapi kalau kembali lagi hubungan antara gender dengan ini, temuannya apa Pak? Hubungannya baik-baik saja, selesai. Tidak ada temuannya gitu. Dan saya sudah alergi itu menguji begitu dari dulu. Oh, mana-mana ya. Hubungan-hubungan. Oh, nggak ada yang lain gitu. Carilah riset-riset yang oke. Kita udah kasih ke Bapak itu semua. Mau R&D, SSR, DDR, apa. Sekarang belum tahu, oh pelajari dong. Ini kan bukan zaman batu sekarang ini. Cari materinya, baca, paksa diri. Terjemahkan, dapat ilmu. Nah itulah yang saya maksud konstruktivisme itu. Konstruktivisme itu si pembelajar itu harus aktif, mengurus dirinya. Fungsi dosen itu memberi inspirasi. Itu yang tertinggi dosen itu, Pak. How to make inspiring to the student. Inspiring. Karena pengetahuan tidak bisa semua kita transfer. Itu satu. Yang kedua, jangan-jangan Bapak Ibu itu lebih unggul dari kami. Nah, kalau kita mentransfer terus ilmu, jangan-jangan ilmu kita ini ilmu bahaula. Apa yang mau ditransfer? Nah, oleh karena itu mahasiswa harus dibuka kerannya, dia berselancar di media mencari isu-isu baru.
mencari hal-hal baru, mencari ada tantangan. Hidup ini lebih baik kalau ada tantangannya, Pak. Judul juga sama. Kalau judul itu tidak ada tantangannya, ampun dah. Orang malas menyelesaikannya. Karena di mana-mana orang bilang itu kan sudah diteliti. Tapi kalau masih baru kita mengatakan, oh saya termasuk yang awal nih menelitinya. Ya Pak ya, saya kira itu ya pertanyaan Ibu itu tadi, ini maksud saya Bu. Ibu lanjutkan itu rendinya. Ibu Nurlena kemarin itu katanya ya saya sempat tuh bantu kan. Saya untuk mempelajari desain riset, Ruli itu saya undang ke tempat saya, Bu. Ya, untuk mempelajari DDR, Prof. Didi itu berapa kali saya undang. Saya tidak main-main. Untuk belajar bagaimana mengukur indikator orisinilitas dalam berpikir kreatif itu, kalau nggak salah Prof. Utari pernah kita undang khusus untuk menjelaskan itu. Ya kalau kita nggak ngerti gimana, perlu ada yang memberitahu. Ya, kita berada di dalam area kegelapan. Saya kira itu saya. Silakan Pak, kalau ada lagi. Mungkin satu pertanyaan. Tadi itu pertanyaan Ibu itu lanjutkan aja Pak. Bu, itu riset yang bagus. Pengembangan perangkat, pengembangan media, pengembangan apa lagi. Ini yang selalu dapat hibah. Hibah judul-judul begini ini yang dapat hibah di Kemendikti. Yang riset pengembangan. Kalau riset hubungan baik-baik itu nggak dapat Pak. Iya, alergi orang yang mau nilai. Itu Pak Yana itu. Hebat Yana itu coba deh. Di antara seluruh Indonesia itu salah satunya dari UHAMKA dia itu. Tapi itu model kadir. Nah, dia digitalnya itu yang menarik. Saya dikirimi Pak Yana itu coba ya. Nah, ya kita bangga juga lah ada mahasiswa kita yang bisa dapat hibah begitu. Nih, ya Pak ya, di sini itu ada hibah mahasiswa. Sani Amalia, Institut Teknologi Bandung, pengajaran matematika. ITB itu Pak, mohon maaf ya, selama ini ngurus matematika murni. Sekarang buka S2 pendidikan matematika. Kan kacau juga tuh ITB itu. Namanya S2 pengajaran Pak. Itu yang lolos sih banyak. Ada satu lagi Ahmad Maulana Habib Yusuf. ITB lagi, Teknik Elektro. Erdin Awaludin, Institut Teknologi Bandung, Teknik Nano. Yana, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. UHAMKA, Pendidikan Matematika. Ini tuh lumayan Pak. Nih, ada Muhammadiyah Purwokerto, Pendidikan Dasar, Muhammadiyah Universitas Islam Indonesia, UI, Teknik Industri. Pak Yana ini ada di jajaran ini nih. Apa namanya ini? Hibah apa ya? Namanya itu penerima program Talenta Inovasi Indonesia, bayangkan. Program Talenta Inovasi 2021 gelombang 1. Nah, itu nanti dia udah SMS saya. Nah, saya bilang jangan bikin instrumen karena lama. Kamu pakai aja. Minimal dikalibrasi. Tapi ini perlu bikin ininya nih, prototipenya. Prototipe di digitalnya tuh. Nah, saya kira gitu Pak. Silakan kalau ada lagi. Ini nggak sempat kayaknya ini presentasi. Minggu depan kalau bisa semua yang belum presentasi Pak. Coba presentasi supaya kita lihat. Kita coba mengkonstruk pemahaman dari situ ya. Mendapatkan informasi, menancapkan informasi di dalam pikiran kita dan mencoba mengimplementasikannya. Nah, saya kira itulah isi dari isu-isu sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau mau ya isu-isu yang paling kelihatan di mata itu kan
pandemi, pengajaran di pandemi. Saya kira pandemi belum berakhir ya. Walaupun nanti ya kita menggunakan blended. Nah, itu kan menarik juga. Atau apa namanya yang model 2 itu yang aduh lupa saya yang bisa online bisa juga ini sekaligus nyampur. Hybrid. Nah, hybrid juga bagus. Jadi ada blended, ada hybrid. Kemendikbud menekankan itu. Hybrid. Hybrid itu orang yang ada di Rian Jaya ikut kuliah. Jadi di dalam kelas harus dipasang memang kamera yang lumayan bagus. Itu juga yang lagi kita pikirkan sekarang ya. Karena kalau kameranya nggak bagus kan habis. Jadi kita ngajar di kelas, sebagian mahasiswa, kita nulis di papan, tapi mahasiswa yang ada di Rian Jaya, di Medan itu bisa ngikut karena ada kamera atau yang kualitasnya bagus. Saya kira itu yang paling bagus tuh kalau mau. Kalau itu mau semester depan kita di UHAMKA juga mungkin bisa lakukan. Kalau kita ini ada 14 orang, mungkin kalau sebagian besar di Jabodetabek ada 10 orang, nah 4 orang itu bisa ikut kuliah dari secara hibrid. Kalau sekarang kan belum bisa ini Pak Dadang, kita enggak bisa. Kalau saya nulis di papan tulis ini enggak kelihatan Pak. Nah, saya kira itu dari saya. Cobalah berkreasi dan jangan pernah takut bahwa kalau ada yang baru saya jadi lama. Enggak benar itu Pak. Kita ini udah melalui studi. Iya, saya betul-betul orang yang ikut studi secara benar. Saya sombong aja lah. Mengikuti betul studi itu. Dulu waktu kita S2 itu masih teman-teman ambil aja judul yang sederhana biar cepat selesai. Faktanya enggak. Yang sederhana itu yang lama selesainya. Ya, saya tadi bilang problem posing itu kan saya tahun 98 kuliah di UPI itu saya diketahui orang itu Pak. Teman-teman se-Indonesia itu kata mereka pantasan aja Kadir terlambat katanya. Judulnya problem posing, siswa yang harus bikin soal. Itu kan susah, Anda terlalu idealis katanya. Memang betul Pak, mereka semua sudah turun penelitian, saya paling lambat. Tapi anehnya saya terlambat, saya lebih cepat datang dari penelitian saya itu. Dan saya dapat hibah. S2 saya itu dapat hibah dari penguji saya Pak Bana itu dari ITB, dapat hibah saya. Hibah untuk riset yang cepat selesai. Saya sempat short course di Lathrop University Melbourne itu dua bulan. Ya cuma gara-gara itu. Ya UPI dulu punya beasiswa begitu. Bareng berapa orang itu ya. Direktur Pasca, Asdir 1, Asdir 2. Ya pergi kuliah di sana. Itu gara-gara dianggap cepat. Salah satunya dianggap cepat kuliah. Padahal dulu diketawain orang tuh, teman-teman. Ya saya juga itu bahkan di tahun 98, 99 saya bermimpi di kampus itu saya sendiri aja Pak di lorongnya Agim itu dulu UPI itu. Kita kosan di situ. Saya bermimpi tinggal sendiri saya di tengah laut. Ya sedih juga saya belum di ACC, belum apa teorinya belum matang. Tapi ya namanya pertolongan yang Maha Kuasa ada Pak. Saya itu ditolong sama Profesor Yosua Sabandar yang baru pulang dari Amerika. Nah, saya ketemu di jalan dan dia stop mobilnya itu. Dia bilang, saya lihat Anda kemarin ujian. Itu Anda dicecar dari Pak Bana dan Prof. Putari itu katanya. Tapi riset kamu itu bagus. Saya kebetulan meneliti itu juga. Dia kasih bukunya Pak itu. Si buku, saya olah, saya perbaiki.
Makanya penelitian S2 saya itu di Jember karena mencari sekolah madrasah aliyah terbaik di Indonesia itu ada di Jember saat itu ya. Nah, bayangkan itu. Saya pikir Jember itu dulu cuma ada di sekitar Terminal Semut di Surabaya itu. Ternyata itu Pak, saya sampai di Terminal Semut. Orang mengatakan masih 4 jam lagi ke sana Pak, ke Jember. Jadi naik kereta Mutiara Selatan ya, nggak salah itu. Itu hari saya menyesal juga. Saya bilang kalau tahu begini, mendingan saya pulang ke Makassar penelitiannya. Nah, jadi saya akhirnya ke sana itu ditunggu sama teman di yang 4 jam itu Pak. Jadi naik kalau dari ya tapi berhasil riset itu. Saya cari sekolah yang bagus, yang siswanya bisa membuat soal. Nah, saya senang juga karena itu tesis pertama problem posing Pak. Bahkan mungkin di Indonesia itu. Posing problem. Sekarang berkembang pesat posing itu ya. Ada interlock tadi mahasiswa saya, ada apa gitu. Hanya saya merasa susahnya dulu itu. Jadi ya bisa. Alhamdulillah pulang saya teliti, ambil data lengkap, mengolah datanya. Saya juga buat tesis pertama di UPI yang begitu karena Prof. Utari bilang ambil aja semua data. Bayangkan itu penelitian saya eksperimen, saya juga ikut mewawancara. Ada wawancaranya, ada format ininya. Jadi tesisnya lengkap banget. Ya, saya kalau buka-buka tesis saya itu, waduh, ada semua sampai wawancara ke siswa ada, padahal eksperimen. Wawancara ke guru, ngambil data, nah, lengkap. Dulu profesornya bilang begitu. Ya saya kebetulan di Jember itu ada teman dulu, ya, dia cuma kasih alamat dan saya naik ke sana. Hanya itu jauh Pak. Ya itu problem posing ya. Nah, itu posing. Saya sebenarnya S3 saya juga mengembangkan itu problem posing. Tapi statistiknya lebih tinggi karena saya memang mendalami S3 saya itu di statistiknya Pak. Di riset statistiknya. Jadi model-model riset itu kita betul-betul pelajari dulu ya. Oke, saya kira itu apapun yang Bapak kembangkan harus ada passionnya di situ, Pak. Harus ada panggilan jiwa kita mau meneliti itu. Mau blended, mau apa gitu ya. Oke lah, saya kira itu dari saya. Nah, saya ingin mengatakan ya cobalah wawasan risetnya diperluas. Sehingga nanti bisa meneliti apa saja dengan model-model riset yang baru. Kita sudah kasih itu namanya mungkin selayang pandang lah kalau mau dibilang. Tapi mau diperdalam bisa Pak. Karena itu buku-bukunya ada. Desain riset ada. Saya punya banyak bukunya. Kalau Bapak mau pinjam atau dikirimkan soft copy-nya. R&D, Ibu tadi udah meneliti. Nah, saya kira bedanya dengan Ibu tadi itu karena ibunya kan tidak masa pandemi. Kalau kita ini mencoba mengintroduce teknologi sederhana Google Form ke situ. Nah, itulah yang saya berharap isu-isu mutakhir ini menjadi wadah untuk menemukan tema-tema baru. Nah, memang saudara harus idealis. Ketika memegang satu tema jangan pernah mundur. Walaupun pembimbingnya nanti tidak ahli di situ, Anda yang harus jalan. Ya. Saya kira itu demikian. Kalau ada pertanyaan, billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.